Aksi penangkapan bandar narkoba oleh polisi ini terjadi di Jalan Buton, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Riau. Lepasan tembakan terdengar saat polisi akan menangkap dua bandar narkoba yang kabur dari kejaran polisi. Kendaraan yang ditumpangi tersangka terjungkal setelah dipepet oleh mobil polisi. Dua pengedar narkoba ini merupakan target polisi yang sempat lolos pada pengejaran sebelumnya. Kemudian pada saat di Jalan Buton, Siak Pekanbaru, ini secara tiba-tiba mobil Agia ini berbalik arah, kembali ke arah Siak. Dikejar oleh anggota kita, tim kita, sampai kemudian dilakukan penembakan terhadap ban depannya. Jadi kondisi kempes, namun tetap tidak mau berhenti. Setelah melakukan pengembangan, polisi kembali menangkap 15 tersangka pengedar lainnya, 3 diantaranya wanita. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti dengan total 48 kg sabu serta uang tunai 131 juta rupiah yang diduga dari hasil penjualan narkoba. Polisi kini masih mengejar seorang bandar besar berinisial AL yang masuk dalam DPO. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Ada di posko yang berada di Malaysia. Pesawat Susi Air rute penerbangan Timika Duma mengalami kecelakaan, seluruh penumpang selamat. Delapan orang warga di kota Mobuga, Sulawesi Utara diserang orang tidak dikenal. Seorang wanita di Kupang, Nusa Tenggara Timur menggugat pacarnya sebesar 1,4 miliar rupiah karena membatalkan pernikahan. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Pemirsa, selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 2 jam ke depan. Dan kita awali informasi hari ini dari kios pedagang di pasar tradisional Bojonegoro, Jawa Timur yang ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi disebabkan korsleting listrik. Belasan kios pedagang pasar tradisional di Sido Bandung, Kecamatan Balen, Bojonegoro, Jawa Timur terbakar. Api pertama kali muncul dari salah satu kios pedagang hingga merambat ke kios-kios lainnya. Banyaknya kios yang terbuat dari material mudah terbakar membuat api membesar. Tidak hanya membakar kios, jumlah barang dagangan milik pedagang sebagian ikut terbakar. Sebagian pedagang lainnya berhasil menyelamatkan barang dagangannya hingga keluar pasar. Pemadaman dilakukan Damkar Bojonegoro dengan mengerahkan 6 unit mobil pemadam ke lokasi. Asal mula dari listrik, ya. Di dalam kan banyak atom-atom. Plastik ya? Ya, plastik. Nah itu langsung menjalar, ada LPG-nya, suara dul gitu. Kenceng Pak ya? Ya. Dari Damkar Bojonegoro mengarahkan sekitar 6 unit kendaraan pemadam plus backup dari BPBD sebanyak 2 unit. Ini pasar ya, Bu? Pasar Desa Sido Bandung. Api akhirnya berhasil dipadamkan selama 1 jam setelah pemadam tiba di lokasi. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Sebuah taksi di Jalan Yosudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara terbakar. Api muncul dari bagian mesin dan nyaris merambat ke seluruh bagian mobil. Beruntung pemadaman dengan cepat membuat kobaran api lekas dipadamkan. Saat kejadian, taksi tidak sedang mengangkut penumpang. Pendinginan dilakukan petugas pemadam pada bagian mesin yang terbakar. Tadi jalan terus ada bunyi dari tap mesin, keluar api. Ada bunyi? Iya. Jadi keluar apinya dari kap gitu? Dari kap juga.
Usai dipadamkan, taksi kemudian diderek ke bengkel perusahaan operasional taksi. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Pesawat Susi Air jenis Pilatus PKBVM mengalami kecelakaan di rute penerbangan Timika, Duma, Papua pagi tadi. Tim SAR gabungan saat ini tengah menuju lokasi titik jatuhnya pesawat yang diperkirakan berada di wilayah Kabupaten Mimika. Laporan hilang kontak pesawat Susi Air jenis Pilatus Porter di rute Timika, Duma, Papua diterima tim SAR Timika pagi tadi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Susi Air PKBVM melepas landas dari Timika pukul 5:34 waktu Indonesia Timur dengan manifest 1 orang pilot dan 6 penumpang. Pesawat dijadwalkan tiba di Timika kembali sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Tim SAR gabungan saat ini telah berangkat ke lokasi terakhir kontak pesawat di Kabupaten Timika. Tim berangkat dengan heli Karakal TNI Angkatan Udara. Pemilik Susi Air, Susi Pujiastuti, yang memantau kecelakaan pesawatnya di Papua, mengabarkan melalui akun Twitternya bahwa semua penumpang dalam pesawat yang kecelakaan di Papua dalam kondisi selamat. Berikut data manifest Susi Air PKBVM yang dirilis tim SAR Timika. Yang pertama adalah Kapten Doily Peter selaku pilot, Lukas Dimpau, Seru Warkus Diabelu, Leo Pimpiau, Filipus Dimpau, Viken Dimpau, dan Melina Dimpau. Kita akan pantau apakah tim SAR gabungan sudah berhasil mengevakuasi seluruh penumpang. Kita akan bergabung bersama rekan Nathan Making di Bandara Moses Kilangin, Timika, Papua. Halo, selamat siang Nathan. Iya, selamat siang. Untuk saat ini semua korban sudah dievakuasi ke Bandara Moses Kilangin, Timika. Dan dikabarkan semua korban ini selamat. Nah, tim SAR gabungan terdiri dari TNI Polri berhasil melakukan evakuasi terhadap ke-7 korban. Baik Nathan, semuanya dalam keadaan selamat, namun apakah juga semuanya dalam keadaan baik-baik saja atau mungkin ada penumpang dan juga pilot yang terluka akibat peristiwa ini? Untuk saat ini masih Pusat sudah melakukan dan korban saat ini dibawa 5 korban ini sudah dibawa ke RSUD Mimika untuk dilakukan pengobatan lebih lanjut. Nathan, apakah sudah diketahui apa penyebab sementara dari jatuhnya pesawat Susi Air ini? Untuk saat ini tim SAR gabungan masih melakukan penyelidikan terkait pesawat Susi Air. Lalu seperti apa Nathan sebenarnya medan atau daratan tempat jatuhnya pesawat Susi Air ini? Apakah memang dia hanya dataran rata seperti itu atau mungkin ada bukit atau gunung di daerah sana? Bisa diulangi? Maaf, sinyalnya lagi gangguan. Baik, bagaimana kondisi medan tempat jatuhnya pesawat Susi Air di sana? Iya, dari video yang dilihat yang dirilis saat ini, kondisi crashnya pesawat Susi Air berada di hutan belantara, jatuh di pepohonan. Baik. Di hutan kota. Baik, lantas apa saja kendala yang dihadapi oleh tim SAR dan berapa personil yang diturunkan untuk evakuasi? Untuk tim SAR dan tim SAR ini tergabung dari Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan personil SAR sendiri untuk melakukan evakuasi. Kalau dari keterangan pilot, sudah bisakah diketahui mengapa akhirnya pesawat ini kecelakaan, Nathan? Untuk saat ini tim SAR masih melakukan penyelidikan terkait jatuhnya pesawat tersebut. Masih melakukan penyelidikan apa penyebab dari crashnya pesawat tersebut. Baik, kalau untuk tujuan dari penerbangan ini sendiri, apakah sudah diketahui untuk tujuan apa?
Tujuannya pada pagi hari berangkat dari Bandara Moses Kilangin ke Duma. Namun di tengah perjalanan pesawat tersebut mengalami dikabarkan kecelakaan. Baik, apakah seluruh penumpang ini berasal dari satu keluarga, Nathan? Mohon maaf, suaranya kurang jelas. Coba bisa diulangi? Baik, Nathan, apakah para penumpang ini berasal dari satu keluarga? Mohon maaf, bagaimana? Baik, Nathan, berdasarkan data dari manifest penumpang, apakah mereka berasal dari satu keluarga? Kalau hal tersebut belum diketahui karena di dalam data itu kan berdasarkan jumlah korban yang ada. Baik, berarti kami ingin mengkonfirmasi sekali lagi, berarti seluruh penumpang dan pilot dalam keadaan selamat? Nathan? Ya. Maaf, sinyal lagi gangguan sedikit. Baik, kami ingin mengonfirmasi sekali lagi berdasarkan informasi di lapangan. Benarkah seluruh pilot dan penumpang selamat, Nathan? Ya, untuk pilot dan penumpang selamat, namun tadi sempat ada pilot yang cukup parah ya, sehingga langsung dilarikan ke Rusden untuk mendapatkan pengobatan yang intensif. Baik, kita harapkan semoga pengobatan terhadap pilot ataupun penumpang yang terluka ini bisa segera dilakukan sehingga bisa kembali ke keluarga masing-masing. Terima kasih Nathan atas informasinya. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Bentrokan pecah setelah supporter sepak bola dilempari batu oleh sekelompok orang tak dikenal di Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. Polisi yang berada di lokasi langsung membubarkan bentrok. Bentrokan terjadi antara supporter sepak bola di Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. Ratusan supporter dari Semarang yang sedang melintas di Jalan Solo, Semarang bentrok dengan gerombolan pemuda yang tidak diketahui identitasnya. Polisi langsung bertindak untuk membubarkan bentrokan tersebut. Bentrokan dipicu saat supporter sepak bola yang sedang melintas tiba-tiba dilempari batu oleh gerombolan orang tak dikenal. Sedang melaksanakan pengamanan perjalanan pulang dari rekan-rekan supporter PSIS. Ya, jadi untuk semua jalur arteri yang ada di wilayah kita sudah kita tempatkan personil di titik rawan. Mudah-mudahan ya tidak ada kendala ya. Belum diketahui jumlah korban akibat bentrokan ini, namun suasana di Jalan Solo Semarang Boyolali berangsur kondusif. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan remaja ditangkap polisi saat akan tawuran di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Polisi berhasil menyita senjata tajam yang dibuang oleh pelaku tawuran. 11 orang remaja yang hendak melakukan aksi tawuran di Cakung, Jakarta Timur berhasil diringkus polisi yang sedang melakukan patroli. Satu dari 11 remaja ini diantaranya wanita yang ikut dalam aksi tawuran. Belasan remaja sempat kabur saat mengetahui kedatangan polisi, namun berhasil ditangkap. Di lokasi tempat aksi tawuran, polisi mendapat sejumlah senjata tajam yang dibuang pelaku tawuran. Mana? Ambil. Mana? Berapa? Punya siapa nih? Udah. Mana satu? Mana lagi? Ambil. Tahu. Oleh petugas, belasan remaja yang tertangkap ini kemudian digiring ke Mapolsek Cakung dan dipaksa berjalan merangkak. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Melaju dengan kecepatan tinggi, sebuah minibus terjun ke kali di Tebet, Jakarta Selatan dini hari tadi. 3 penumpang minibus mengalami luka ringan saat kejadian. Sebuah minibus yang ditumpangi 3 orang penumpang terjun ke kali di Jalan Abdullah Syafi'i, Tebet, Jakarta Selatan dini hari tadi. Peristiwa terjadi saat mobil melaju kencang dari arah Kuningan menuju Kampung Melayu, Jakarta Timur.
Diduga mengantuk hingga hilang kendali, mobil yang melaju kencang kemudian terjun ke dalam kali. 3 penumpang termasuk sopir terluka akibat benturan. Dari jembatan dia macet, terusan tadi arahnya langsung ke ini, Ke trotoar. kemudian ini nabrak jembatan guling. Posisi mobil yang terbalik di dasar kali membuat evakuasi kendaraan sulit dilakukan. Kasus kecelakaan tunggal ini ditangani unit Laka Lantas wilayah Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sebuah minibus ringsek parah usai menabrak bagian belakang truk di Jalan Profesor Dr. Satrio Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis dini hari. Kecelakaan terjadi karena pengemudi minibus berkendara dalam keadaan mengantuk. Bagian depan minibus bernomor polisi B1882DFC ringsek parah usai menabrak bagian belakang truk di Jalan Profesor Dr. Satrio Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis dini hari. Usai kejadian, sopir truk langsung kabur meninggalkan lokasi. Kecelakaan terjadi akibat pengemudi minibus mengantuk saat berkendara. Petugas langsung membawa minibus ke kantor Laka Lantas Ditlantas Polda Metro Jaya. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, pemirsa. Pemirsa, putra ulama Buya Arazi Hashim yang baru berusia 3 tahun meninggal tertembak senjata api. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di iNews Siang.